Katakan kepada mama papamu, kalau 4 kali kurang harus berulang-ulang. Catat itu baik-baik. Ini ayatnya, saudara. Sungguh jangan menekan anak-anak, jangan merendahkan anak-anak. Ayat ini ditulis kira-kira 3.500 sekian puluh tahun yang lalu. Sebab kalau dihitung dengan waktu zaman Musa itu ada 3.500 sekian puluh tahun yang lalu. Ketika dunia masih sedikit jumlah penduduknya, tetapi Tuhan pencipta alam semesta sudah beri hukum sehebat ini kepada kita. Anak-anak itu diberi perhatian khusus. Ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi orang tua jangan pernah bosan untuk mengajar anak-anak. Amin. Enggak cuma mengajar, ada hal yang kedua. Dan teruskan. Ayo teruskan. Dan apa? Nah ini dia, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan ada hukum sehebat ini. Tolong ya, catat. Boleh di Alkitab saudara, boleh di catatan saudara. Kata membicarakan, langsung tambahkan mendiskusikan. Ini penting sekali. 3.500 sekian puluh tahun yang lalu, Bapa di surga memberi hukum kepada kita bahwa anak-anak itu perlu diajak diskusi. Katakan amin. Artinya anak-anak perlu didengar, jangan diremehkan dan dianggap kecil terus. Jangan, saudara. Kasus yang terbaru yang kami hadapi, tanggal 15 sampai 17 Juni yang lalu, kami suami istri diundang oleh satu gereja di Denpasar. Ada retreat remaja karena liburan sekolah di daerah Tabanan. Saudara, waktu pulang, satu keluarga hamba Tuhan dengan 3 anak. Anak yang ketiga masih kecil, belum 5 tahun, 4 lebih. Nah di mobil itu kami lagi bicara-bicara. Tiba-tiba ini anak yang 4 tahun lebih ini itu berteriak kepada ibunya, "Mami, saya bukan barang." Wah, semua kami yang orang dewasa di mobil itu terkagum-kagum. Saya dan istri saya itu pertama kali dalam hidup kami mendengar teriakan seorang anak yang belum umur 5 tahun. "Saya bukan barang." Kaget nggak anak sekecil itu bisa ngomong seperti itu? Saudara, akhirnya saya stop pembicaraan. Saya bilang kepada ibu gembala itu, dengarkan dulu dia minta apa, dia ngomong apa. Ternyata anak itu waktu kami lagi jalan dengan mobil itu, dia lihat satu toko. Nah dia itu mau nunjukin maminya toko itu. Sampai sekian kali dia ngomong, sampai sudah lewat jauh tokonya, maminya tetap ngomong dengan kami semua. Anak itu berteriak, "Mami, saya bukan barang." Saudara, akhirnya saya minta kepada gembala harus putar balik toko apa yang anak ini maksud. Saya belajar menghargai anak kecil karena ayat ini diskusikan dengan anak-anak. Saudara, mengapa tiap kali saya doa mau firman Tuhan, saya pasti akan doakan anak-anak yang ikut. Ingat Tuhan Yesus ketika orang-orang dewasa zaman itu menghardik anak-anak kecil karena ribut. Masih ingat?
Tuhan Yesus hardik balik yang tua-tua itu. Biarkan mereka datang kepadaku. Masih ingat firman itu saudara? Kalau saudara teliti 4 Injil, maka saudara akan ketemu hati Tuhan Yesus pada anak-anak itu luar biasa. Itu sebabnya perhatikan baik-baik anak-anak itu. Ketika saya minta balik ke toko yang dimaksud anak 4 tahun lebih ini, beberapa orang yang bukan keluarga tapi orang tua peserta retreat itu, mereka heran. Satu berkomentar, saya belum pernah bertemu ada orang seperti Pak Daniel menghargai anak kecil seperti itu. Saya bilang kepada dia, Tuhan Yesus berkata, untuk bisa masuk surga, belajarlah dari anak kecil. Kenapa Tuhan Yesus berkata gini? Untuk masuk surga, belajar dari pendeta. Jangan. Pendeta banyak politiknya, saudari. Maka itu Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak kecil, kamu akan bisa masuk surga. Saudara, setelah kami semua tahu toko apa yang dimaksud anak kecil itu, ya sudah, dia cuma lihat, nggak beli. Dia itu cuma mau ngomong ke maminya, toko itu. Ternyata berapa bulan yang lalu anak itu pernah ke situ. Dia cuma mau bilang toko itu yang saya pernah ke situ. Dia nggak minta apa-apa. Terjadi apa setelah itu? Ya sudah, kami lewat lagi. Saya pikir dia mau turun. Enggak, dia bilang, saya cuma mau kasih tunjuk mami. Lega dia karena dihargai. Tapi saudara, kami belum sampai rumah. Saya minta berhenti satu tempat, tambah 1 session lagi. Saya ngajar lagi kepada mereka, hanya gara-gara kata-kata, mami, saya bukan barang. Terbuka mereka betapa berharganya anak-anak di hadapan Tuhan. Amin. Hargai mereka, saudara. Lihat ibu bapak saudara-saudara, di dalam ayat 7 ada 4 tempat yang Papa sediakan untuk mengajar anak-anak hebat itu. Saudara, siapa nyangka Barack Obama jadi presiden? Anak yang hancur hidupnya. Hampir 4 tahun dia sekolah di SD Menteng, Jakarta. Saudara, kira-kira kalau saudara itu pernah sekelas waktu SD dulu dengan Barack Obama kecil, seandainya saudara sudah tahu bahwa dia akan jadi presiden, kira-kira saudara ngapain? Ngerti pertanyaan ini? Ini logikanya. Saya ulangi lagi. Siapa nyangka Barack Obama pernah jadi presiden? Gak ada yang nyangka. Orang Amerika sendiri gak pernah nyangka. Sebab di benak orang Amerika, orang kulit hitam itu gak bisa sampai ke situ. Tapi lihat ketika Tuhan buat sesuatu, saudara, sangat mengagetkan. Barack Obama itu dikenal oleh orang Amerika itu baru tanggal 17 Oktober tahun 2004. Catat itu. Jadi nama Barack Obama itu baru dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat itu 17 Oktober 2004. Ketika dia pidato pertama kali di partai yang dia wakili, dan pidatonya cuma 19 menit. Pendek bukan? Tapi 19 menit di 17 Oktober 2004 membuka mata orang Amerika bahwa orang hitam kurus kecil ini harus diperhitungkan. Luar biasa bukan? Nah, dari Oktober 2004 itu dia terus naik, nggak turun lagi sampai dia jadi calon kandidat presiden. Nah, perhatikan, ketika dia jadi kandidat presiden, maka gemparlah SD1, SDN1 Menteng itu. Kenapa gempar? Guru-guru yang masih hidup
Itu nyeselnya luar biasa, pernah buangin fotonya anak ini dulu.